Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua sehat. Kembali lagi bersama kami Murai Batu Channel. Kali ini kita mendatangkan seorang penghobi di segala hobi. Ya, ada hobi merpati, ayam Bangkok, bebek, ayam dan burung kicau, ada murai, cicak hijau, kapas tembak dan lain-lain. Pokoknya sangat banyak. Siapakah dia? Ini dia, langsung saja. Halo Mas Nanda. Halo. Apa kabar? Baik. Mas Nanda ini adalah salah satu penghobi kicau yang akan kita review apa saja sih burungnya nanti. Nah, Mas Nanda ini penghobi burung kicau, namun ada merpati, ayam dan lain sebagainya. Itu benar atau tidak? Benar. Benar ya? Iya, benar. Nah, jadi benar. Ada burung apa aja di rumah? Cak ijo, kenari, Iya. cak jenggot, murai, kacer, lobet, cendet. Wow, sangat banyak ya. Iya. Namun katanya juga penghobi merpati. Iya. Apakah masih merpatinya? Merpatinya masih. Namun sekarang lebih ke kicau atau di merpatinya? Ke kicau, Ke kicau. Khususnya labet. oh, burung labet. Berarti kan punya gacuan nih burung labet nih. Iya. Sudah pernah dilombakan di mana aja? Di Podomoro Pringsewu, Iya. Gisting, Metro, Wow. Bandar Jaya, Wow, jauh. Karang. Nah, namun belum lama ini saya melihat Mas Nanda ini menggantang burung murai. Itu punya siapa? Punya murai sendiri. Oh, punya sendiri. Nah, artinya bukan hanya di labet ya berarti. Iya. Nah, kenapa kemarin menggantang murai? Kenapa tidak labetnya aja yang digantang? Karena kalau di khusus daerah Kalirejo, Dan Lobet sekitarnya. sangat sepi sekarang. Loh, kenapa bisa sepi? Soalnya semenjak banyak batasan poin. Oh, jadi adanya kelas batasan poin itu sangat mempengaruhi pemain-pemain lowbat mania yang mungkin bisa dikatakan ya sudah cukup lama lah ya. Iya, lumayan. Seperti Mas Nanda ini. Iya. Jadi teman-teman, Mas Nanda ini adalah salah satu kicau mania yang sudah cukup lama dan ya lumayan bersinar lah namanya. Nama labetnya Mas Nanda itu apa? Air King. Nah, Air King. Nah, untuk Air King sendiri sudah memiliki banyak yang namanya trofi dan Mas Nanda sendiri pun bermainnya tidak hanya di sini. Jadi sudah jauh. Untuk bermain paling jauh di mana? Di Karang. Di Karang. Itu Bandar di event Lampung. apa? Di event apa, Mas? Lupa. Sudah lama berarti ya? Sudah lama. Kira-kira ada berapa tahun yang lalu untuk waktunya? 2018-an. 2018. Oh. Di kandang AKBC kalau nggak salah. Wah, mungkin teman-teman ini tahu lah untuk gantangan yang disebutkan Mas Nanda barusan. Nah, untuk kicau-kicau lainnya yang di rumah Mas Nanda ini, apakah hanya burung murai batu yang bisa dilombakan atau ada yang lain? Ada yang lain? Apalagi selain murai batu? belajar kacer. Oh, kacer juga ada. Kacer Terus apa lagi? udah Kacer aja. Mulai menekuni kicau malah sekarang ya. Iya. Jadi benar-benar di kelas lowbat ini memang pemainnya hampir ya separuh yang berkurang ya.
Beda lah sama yang lain. Oh, beda sama dulu ya. Kalau dulu itu istimewanya di mana? Dulu peserta penuh. Peserta penuh. Terus nggak ada batasan poin. Nggak ada batasan poin. Burung bagus-bagus. Burung bagus-bagus. Durasi rata-rata. Artinya kualitas kalau dulu ya. Berarti kan kalau sekarang itu menurut Mas Nanda gimana? Kebanyakan burung kurang kualitasnya semenjak ada batasan poin. Jadi untuk di era sekarang ternyata batasan poin itu sangat-sangat berpengaruh untuk kualitas di kelas lovebird sendiri. Karena memang ya burung durasi itu tidak mesti juara kalau untuk di kelas batasan poin. Ya, nah, mungkin Mas Nanda sendiri ini ada keinginan nggak kedepannya itu seperti apa untuk kelas-kelas lovebird tentunya? Keinginannya kalau bisa sih factor sendiri. Oh, factor sendiri ya. Konslet sendiri. Nah, itu kira-kira untuk pemain-pemain yang bisa dikatakan ya baru bermunculan itu akan ngerasa down atau tidak menurut Mas Nanda? Karena kan mereka otomatis berpikir kalau saya turun di kelas tersebut ya burung saya pasti kalah. Itu kira-kira ada nggak yang berpikiran seperti itu? Pasti ada. Dan jelas mereka takut untuk turun di kelas itu. Jadi mungkin alangkah baiknya gini, batasan poin itu tetap diadakan, namun hanya di latber. Kayak ya latber biasa ataupun latber yang spesial namun tidak terlalu besar eventnya. Iya, betul. Nah, untuk di event-event yang besar maunya Mas Nanda ada di lost point, factor sendiri, konslet sendiri. Benar-benar. Jadi kayak bukan hanya Mas Nanda sih. Dari kemarin juga ada pemain lovebird itu menyampaikan ke saya memang kepengen kelas lost point itu diadakan kembali. Jadi biar lebih terlihat burungnya itu benar-benar kerja, durasi dan juara pastinya. Iya. Karena kalau di kelas batas poin itu burung durasi kerja maksimal itu malah kalah sebenarnya. Iya. Apalagi di batasan poin 500, 600 itu kan sangat minim. Iya, minim, benar. Dan kalau untuk burung Mas Nanda sendiri ini biasanya yang air egg ini kalau di atas itu narik berapa untuk nilai yang sering dihasilkan? Yang sering di atas 1.500. Di atas 1.500. Wow. Jadi kalau mengikuti kelas batas poin ya percuma ya? Ya percuma, burung kerja bikin di gantangan susah bunyi, tapi nggak bisa juara. Nggak bisa juara. Artinya nggak juara ini bukan burung nggak bunyi, justru karena dia terlalu banyak bunyi yang akhirnya poinnya itu lebih dari yang ditentukan. Jadi memang benar-benar batas poin ini sangat mengurangi pemain-pemain yang ya bisa dikatakan punya burung-burung bagus, berkualitas, durasi panjang gitu kan. Jadi benar-benar harus diadakan lagi untuk kelas lost point ya. Nah, untuk kedepannya ini Mas Nanda, kalau memang dari pihak penyelenggara kok kelas lost point itu memang tidak ada lagi, itu bagaimana? Apakah akan tetap bermain lovebird ataukah pindah ke kicau? Kira-kira
Kalau memang di kelas loss point itu memang tidak diadakan lagi. Artinya memang benar-benar dihilangkan untuk kelas loss point. Terus, apakah akan tetap bertahan bermain lovebird atau pindah ke kicau? Kalau saya sendiri kalau masih dibatasin poin, Ya. pindah ke kicau. Pindah ke kicau. Dan mungkin bukan hanya Mas Nanda yang pindah ke kicau. Ya, contohnya kemarin teman-teman juga ada kan yang bilang ada yang bilang kalau memang kayak gini terus ya mending nggak usah ada sekalian lost point. Jadi benar-benar ya kayak kecewa pemain-pemain yang memang punya burung kualitas itu sangat kecewa ketika kelas lost point itu dihilangkan ya. Iya. Kayak kemarin nih ada Mas Anjar, terus Mas Denny yang punya Sani dulu itu memang bilang ke saya, kenapa berhenti? Waktu saya tanya nih, kenapa berhenti mainan labet? Ya itu tadi, ya buat apa sekarang mainan labet kalau dibatasin poinnya? Iya benar-benar. Percuma kita lo cetak buat bikin burung itu durasi panjang. Tapi untuk di era sekarang burung durasi panjang itu tidak semewah dulu ya. Beda lah pokoknya. Jadi bisa dikatakan ini, mohon maaf, ini bukan apa-apa. Jadi burung labet sekarang itu juara belum tentu di utamakan kualitasnya. Benar. Nah, untuk era egging sendiri sekarang masih atau kalau ranking masih. Oh masih. Untuk main atau ditangkar atau gimana? Rencananya besok hari Minggu buat main. Oh besok hari Minggu buat main. Karena memang ada kelas lost point ya. Lost point ada. Nah setelah event-event besar itu kan tidak semuanya ada kelas lost point ya. Iya. Jadi kalau Mas Nanda sendiri ini kepengennya ke depan itu benar-benar ada kelas lost point di segala event. Iya. Di rumah Mas Nanda ini kan banyak sekali nih burung yang dirawat. Iya. Nah, menurut Mas Nanda sendiri itu burung apa yang paling mudah dirawat dan untuk dilombakan? Kalau menurut Mas Nanda? Kalau menurut saya sih lovebird. Lovebird. Jadi mungkin lebih kayak bisa dicontohin ngerawatnya. Kayak ranking. Misalkan contohin lah ranking sendiri itu untuk perawatannya. Yang pertama untuk ininya, tipenya ranking itu seperti apa? Karakternya? Kalau ranking karakternya burungnya mentil. Oh mainnya mentil. Berarti Factor mentil. Untuk karakter tipenya dia agresif atau gimana? Tipenya anteng. Anteng kalau udah nitik mentil udah pasti ngek. Berarti hampir mirip, bahkan mungkin bisa dikatakan mirip dengan power speed. Yang tempo hari kita shoot di gantangan trooper. Nah kalau burung seperti itu sih saya juga suka itu. Artinya dari gayanya, suaranya, benar. Dapat loh. Kalau di era sekarang kan mungkin orang lebih mengedepankan kayak konslet yang mangap. Ya pokoknya seperti burung-burung yang ya udah cuek lah. Dan kalau untuk Mas Nanda sendiri lebih ke Factor durasi, volume, rata-rata ketahuan saya pasti keras. Factor. Suaranya keras. Rata-rata. Dan ya juri pasti mendengar, bohong kalau nggak dengar ya Mas Nanda. Kalau untuk teman-teman biar bahasa di gantangan itu kan bohong kalau nggak dengar. Iya bohong. Nah, untuk air egging sendiri itu rawatannya bagaimana? Pagi jam 5 embun. Embun. Jam 7
mandi. Habis mandi nungguin kering. Masuk dalam ruangan sendiri. Kalau air racking Dikelodong atau tidak? tidak. Oh, tidak. Jadi hariannya ablak. Jadi itu rawatan setiap hari kayak gitu? Iya. Wah, cukup. Ya, harus konsisten ya. Iya. Kalau lobet harus konsisten. Semua burung lah. Oh, semua burung ya. Benar-benar. Semua burung harus konsisten. Nah, untuk kicau-kicau yang lain ketika Mas Nanda fokus ke lovebird itu tetap dirawat atau bagaimana? Tetap tak rawat. Oh, tetap dirawat. Dirawat. Jadi burung sebanyak itu tetap Mas Nanda itu tetap dirawat sekonsisten mungkin. Iya. Enggak beda-bedain sama yang burung lain. Kayak murai enggak, semua dirawat. Tetap dirawat sekonsisten mungkin meskipun tidak digantang. Iya, tetap tak rawat walaupun posisi mabung. Ini cukup apa ya? Membuat saya ya penasaran juga sih. Karena kalau pribadi saya sendiri, mungkin teman-teman juga kan ada yang ngerasa terlalu banyak burung itu kayak ribet dan lain sebagainya ataupun menyita waktu. Dan kalau untuk Mas Nanda sendiri ini kesibukannya apa sih? Nyari rumput. Oh, nyari rumput buat sapi. Oh, karena memang Mas Nanda juga peternak sapi ya? Iya. Membesarkan bukan ternak. Oh, membesarkan, penggemukan. Ya. Jadi benar-benar Mas Nanda ini di burung ya cukup konsisten dengan segala kesibukan yang ada ya. Iya. Nah, selain itu ada nggak lovebird lain yang sudah digantang selain air racking? Belum, selama ini belum. Oh, selama ini belum. Jadi belum punya kayak ya dabelan atau lapisannya air racking itu belum ada. Belum. Ada anaknya habis lepas paut baby. Anaknya lepas baby. Anaknya air racking. Mirip nggak kayak air racking? Mirip semua, mentil. Oh, semua mentil. Nggak ada yang Dan buang. sudah durasi apa belum? Durasinya baru paling 20-30 detik di rumah. Oh, dijual nggak? Enggak. Buat penerus besok air racking. Kalau udah besok kalau air racking sudah tidak ada lah. Sudah tidak kerja lah di lapangan. Kerja. Nah, air racking sendiri itu kan burung sudah bersinar nih ya namanya. Iya. Pernah nggak ada orang yang menanyakan mau dijual dengan harga berapa atau enggak gitu? Ada dulu. Ada. Pernah. Banyak atau beberapa orang? Ya lumayan lah, banyak. Itu di rumah atau di gantangan langsung? Di gantangan. Di rumah ada juga. Jadi air racking ini sendiri sudah pernah ditawar sama orang. Kira-kira waktu itu kan berarti sudah lama nih kan? Iya. Waktu itu air racking itu ditawar berapa? Mungkin teman-teman ini kan ada yang penasaran, hanya katanya. Nah, ini mumpung ini ada pemiliknya, kita tanya langsung. Dan ini real, bukan katanya lagi. Jadi ini benar-benar real, no edit di sini. Nanti kita benar-benar dengar berapa nominal yang sudah didengar oleh teman-teman nantinya ya. Berapa? Penawaran air racking terakhir itu berapa? Dulu waktu di Karang main ditawar 20 juta. Wow. Untuk sekelas lovebird, sekelas burung lovebird itu untuk di angka 20 juta ini menurut teman-teman bisa komen di bawah. Itu mahal atau tidak ya? Ya karena untuk sekelas burung lovebird nih ya, ini dibandingkan sekarang itu jauh. Sekarang ini harga lovebird itu paling durasi itu berapa sih? Nah, untuk air racking sendiri udah masuk penawaran 20 juta. Wow.
Ini sangat-sangat ya fantastis. Nah, masuk di tawaran di angka 20 juta, kenapa nggak dilepas? Soalnya sayang Mas Yan. Sayangnya itu karena rawatan dari kecil atau bagaimana? Dari bahan umur 10 bulanan. Oh, jadi air Eging ini diciptakan oleh Mas Nanda. Ya. Jadi memang benar-benar rawatan dari nol lah, bisa dikatakan dari nol ya. Sampai bisa berdurasi panjang dan konsisten di lapangan hingga akhirnya menghasilkan tawaran yang cukup fantastis di angka 20 juta. Kalau saya tak lepas Mas. 20 juta. Nah, untuk air Eging sendiri nih ya, kan sekarang ini banyak lawan-lawannya, terutama di kelas konslet. Iya. Kalau misalkan ada event di kelas konslet, air Eging berani nggak turun? Berani. Di saat ini berani. Wah, berarti kita besok lihat aksinya air Eging ya. Setelah sekian lama mabung dan sekarang sudah fit, jadi besok kita mau lihat performnya air Eging di gantangan Talang Indah. Dan untuk mungkin dari tim Sukabumi nih, kalau yang lihat bolehlah ditempel dengan burungnya Mas Nanda. Ya, ini artinya bukan untuk saling apa ya, mana yang lebih bagus, mana yang lebih bagus. Ini cuman mungkin untuk keseruan teman-teman yang lihat juga ya, karena teman-teman yang lihat juga itu butuh tontonan yang wow. Jadi bukan hanya di YouTube di sana yang kita juga tidak tahu itu burung siapa kan. Nah, untuk besok bisa dicoba untuk tim-tim ya Sukabumi yang lihat. Karena kemarin kita benar-benar lihat si Power Speed itu durasinya memang panjang. Nah, Mas Nanda sendiri pun punya burung yang berdurasi panjang dan karakternya pun hampir sama, fighter, mentil. Nah, besok kita coba lihat. Ya, mudah-mudahan benar terjadi, bisa ditempel, jadi kita bisa lihat. Mudah-mudahan kerja maksimal. Nah, mudah-mudahan air Eging juga kerja dan bisa menjadi tonton yang seru untuk teman-teman Lovebird Mania juga ya. Mas Nando sudah pesan tiket belum? Belum. Oh, belum. Untuk besok bawa burung apa aja? Lovebird air Eging aja. Oh, cuma satu. Siap. Semoga besok kita bisa mengawal lah ya, mengawal Mas Nanda, menggantang burungnya. Siap. Saya pengen nanya nih, ciri-ciri dasar untuk lovebird bahan yang nantinya bisa berkarakter fighter, punya durasi panjang dan ya gayanya bagus, itu yang seperti apa? Ada nggak ciri-cirinya? Nggak ada. Nggak. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman pengen milih bahan, itu yang terutama dilihat itu apanya? Kalau bahan nih dari baby misalnya, itu apa yang dipilih? Yang harus diperhatikan? Durasi. Langsung durasi? Iya. Nah, kalau misalkan burung itu tidak bunyi, baru cuman wek, cuma bagaimana itu kan belum durasi. Nah, untuk ciri-ciri mungkin di kayak katura enggak itu ada nggak? Nggak ada. Tetap nggak ada. Nggak ada. Wah, bingung juga ya. Nah, Mas Nanda sendiri ini bisa menemukan air Eging itu awalnya bagaimana? Itu beli emang udah karakternya mentil. Oh, dari baby. Memang sudah terlihat karakternya. Ya. Repot juga kalau untuk memilih bahan yang fighter dan durasi. Jadi wajar saja kalau punya Mas Nanda ini di harga 20, karena ya
sangat-sangat susah. Dan memang benar sangat susah. Karena selama ini saya main kegantangan, lihat burung durasi dan vector itu ya paling cuma beberapa sih memang. Iya. Yang terakhir itu memang benar-benar saya lihat si power speed itu sih. Full durasi dan real vector, suara tembus keras. Benar. Dan juga mungkin para pemain lovebird sekarang lebih menciptakan ke konsletnya Mas Nanda. Iya, rata-rata terus jantan rata-rata sekarang. Nah, Mas Nanda sendiri itu kepengen nggak punya lovebird konslet? Ya, kepengin. Cuma belum. Tapi bisa. sudah mulai mencoba untuk mencetak untuk konslet itu ada nggak? Ada di rumah 2 jantan. Sudah proses? Udah diproses pelan-pelan. Selama berapa bulan atau tahun sekarang? 5 bulanan ini. Oh, baru sekitar 5 bulan dirawat ya? Iya. Nah, untuk bahan konslet nih, kan tadi vector katanya nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau untuk konslet sendiri itu ada nggak ciri-cirinya? Kalau yang kedepannya itu bakal, wah ini konslet nih, wah ini mangap nih, kan itu karakter satu. Biasanya ciri-ciri kalau konslet, Awalnya paruhnya gosek-gosek tangringan, iya. terus bunyi. Oh gitu, meskipun pendek ya, pendek tapi dia sudah punya karakter konsletnya. Tinggal kita mengolahnya bagaimana. Bisa apa enggak? Kalau menurut Mas Nanda juga nih ya, warna itu ngaruh nggak sih untuk burung lovebird yang dilombakan? Jadi kayak warna hijau, biru, kuning, merah, kuning kelabu itu, putih, polos. Itu ada pengaruhnya nggak? Kalau untuk burung-burung yang dilombakan? Ada sih. Ada. Contohnya, RX sendiri itu warnanya apa? Hijau. Sama persis dengan power speed. Hijau. Apa mungkin nih rata-rata burung yang berwarna hijau itu yang memang benar-benar ya bisa buat digantang? Bisa. Rata-rata dulu setahuan saya loh. Setahu Mas Nanda. Rata-rata warna hijau. Yang paling mudah dirawat. Oh iya benar. Saya ingat juga nih waktu itu punya Mas Eping kalau nggak salah. Iya, itu oneng. Si oneng itu warnanya juga hijau ya. Hijau vector. Nah, itu lebih fantastis lagi itu harganya. Namun sekarang nggak tahu kemana sih kabarnya oneng ya. Itu udah nggak ada, udah. Si oneng itu dulunya dirawat sama Baryanto. Iya benar. Teman-teman kicau pasti tahu lah sejarahnya si oneng, lovebird vector, durasi dan warnanya tembus. Volume tembus, warnanya juga hijau, jeda rapet. Nah benar. Itu di tahun berapa itu ya? Mungkin saya belum mainan burung kayaknya. Udah lama bener ya. Jadi kalau di era sekarang ini kan yang viral ataupun yang lagi banyak penggemarnya itu lovebird konslet ya. Konslet rata-rata sekarang pemain. Nah, menurut Mas Nanda ini konslet dengan si vector itu kalau untuk dilihat ataupun ditarungkan itu lebih milih yang mana Mas Nanda? Kalau misalkan Mas Nanda ini punya dua-duanya, itu lebih ke konslet apa vector sukanya? Kalau aku sukanya aslinya vector. Tetap vector. Tapi kan di era sekarang memang udah jarang lovebird vector durasi. Jarang sekarang. Iya, karena mungkin banyak lovebird yang istilahnya terahnya tidak jelas kali ya. Jadi kayak orang mau mencetak juga sudah sedikit males. Jadi bener-bener ya memang sudah punya karakter, durasi juga sudah memang dari awal
Meskipun memang bisa dibentuk ya. Iya. Durasi itu kan bisa dibentuk panjangin ya? lagi bisa. Oh, bisa dipanjangin lagi. Memang kalau untuk RX sendiri itu awal mulanya durasi berapa? 47 waktu lihat video dikirim, sebelum lihat burungnya itu lihat video. Oh, jadi waktu mau dibeli itu dikirim videonya 47 detik. Dan sekarang sudah berapa detik? Kalau di rumah itu 2 menit. Oh, udah tembus 2 menit. Kalau di gantangan pernah 1 menit 30 detik. Wow. Cukup ya panjang lah kalau untuk di era sekarang ini, panjang itu ya. Panjang. Karena memang ya jarang ditemui juga itu labet factor durasi di gantangan. Mentil juga jarang. Nah, jangan untuk salah yang gayanya punya. juga itu kan kalau mungkin di murai kayak yang sujud itu yang Ya dicari. bener. Nah, kalau di labet sendiri ini yang mentil. Jadi mentil itu sesuatu yang apa ya? Wah, ternyata. Jadi ya pilih yang mentil. Kalau ada, tapi kalau yang nggak ada yang tetap ya factor ya. Jadi konsletnya nggak masalah kalau memang rezeki kita ya. Iya. Jadi memang kita benar-benar nggak bisa memilih dari bahan yang seperti apa ya. Mas Nanda sendiri sekarang punya labet berapa di rumah? Sekitaran 15 biji. Satu. 15 biji. Kayak kios. Itu burung jelas semua atau yang penting labet? Yang ini yang di rumah sekarang burung jelas. Jelas semua. Maksudnya jelas makan millet apa gimana? Enggak. Pernah prestasi yang jelas, udah lainnya udah pernah digantung semua. Cuma sebagian. Yang beluman pernah anaknya Ereking ini yang belum. Oh, yang anaknya Ereking ini malah belum sama sekali. Belum. Jantan apa betina? Betina 2, jantan 1. Prediksi saya. Dan warnanya? Biru kobal 2, hijau kayak Ereking 1. Nah, yang hijau itu jantan apa betina? Betina. Boleh nggak aku minta 1? Enggak sayang. Nggak boleh guys. Penerus Ereking. Benar. Nah, ini kalau ngomong-ngomong Ereking ini kan, misalkan gantang ini, mohon maaf bukannya apa mendoakan ya. Kalau misalkan digantang kok udah nggak jalan ataupun sudah sulit untuk mendapatkan trofi misalnya, itu mau dikemanain? Kalau udah sulit, buang telur. Kalau saya betina soalnya Ereking. Oh, Ereking itu betina. Ya, kok namanya Ereking? Ereking kan motor laki itu. Soalnya yang punya bengkel Ereking awalan. Boleh disebutkan nggak yang punya itu tadinya siapa? Andri orang Watu Agung. Andri orang Watu Pasar Agung. bengkel. Teman-teman lapar pasti tahu lah Andri. Masih nggak kira-kira di rumahnya itu yang seperti Ereking, di rumahnya si Andri itu? Udah nggak ada, cuma burung 1 itu. Oh, memang cuma punya 1, dijual ke Mas Nanda. Iya. Habis. Wis. Rezekinya Mas Nanda berarti. Iya. Soalnya kalau burung juga itu rezeki sih ya. Rezeki. Nggak bisa kita memaksakan. Iya. Ya kita punya duit 100 juta pun kepengen punya, tapi kita rawatnya salah juga ya tetap aja. Iya. Cuma menang harga. Iya. Harga beli. Benar. Nah, ini kembali lagi untuk masalah di gantangan. Mas Nanda bisa pesen-pesen untuk ya apa namanya, penyelenggara, juri dan teman-teman kicau lainnya untuk kedepannya itu alangkah bagusnya seperti apa sih untuk di kelas labet tentunya? Kelas labet kalau bisa kayak dulu lagi. Maksudnya Apa? Nggak ada batasan poin. Terus kalau bisa vektor kelas sendiri dibikin, jadi pakunya konslet sendiri. Jadi permintaan biar pemain pemula itu
juga bisa memilih ya. Bisa memilih dan semangat bikin burung-burung. Jadi artinya kualitas. Kita menghadirkan kelas vector sendiri, konslet sendiri, standar sendiri. Nah, jadi biar teman-teman pemula, teman-teman senior, teman-teman konslet itu ya bisa menempatkan burungnya di kelas-kelas tertentu. Iya. Jadi biar nggak saling kayak ngarit tapi tempatnya salah. Iya. Ya bukan salah sih, artinya nggak layak atau nggak luas. Iya. Burung konslet masuk ke kelas yang bisa dikatakan untuk pemula kan ya, harusnya malu lah. Gitu kan maksudnya Mas Nanda. Jadi untuk para penyelenggara ini ada salah satu Kicau Mania kita itu punya keinginan dan meminta agar kelas-kelas itu disendirikan dari konslet, vector dan standar maupun batas poin. Ya. Nah itu disendirikan, jadi agar kembali rame gantangan labetnya dan bisa full lagi seperti dulu. Iya, sebelum sekarang kicau full. Nah kan lebih labet, lebih full lagi kan sebenarnya. Iya. Bisa sampai 2 kelas ya. 2 sesi. 2 sesi, ya, benar. Nah ini untuk masalah penilaian di gantangan ataupun penjurian. Menurut Mas Nanda sejauh ini itu juri mana sih yang paling Mas Nanda ini bisa katakan ya terbaik lah? Juri. Nah alasannya kenapa kok juri itu? Apa karena memang masih real atau bagaimana? Penilaian yang real. Terus durasi. Mengutamakan kualitas. Terus volume masih dilirik lah ya. Dilirik. Tentunya tidak melihat siapa yang memiliki burung tersebut ya. Iya. Jadi artinya pemain kecil, pemain besar itu ya tidak berpengaruh di juri tersebut ya. Iya. Jadi mau yang punya orang kaya itu burungnya harganya ratusan juta itu tidak berpengaruh dalam penilaian. Artinya ketika memang burung yang disebutkan ratusan juta itu memang tidak kerja ataupun kerja tapi tidak maksimal ya. Kalau memang ada burung yang lebih bagus dari itu kerjanya maksimal ya otomatis burung tersebut yang mahal ya kalah. Iya, benar. Itu kan maksudnya. Benar. Jadi memang ya untuk penilaian juri mohon ini ada permintaan dari salah satu pemain, mohon untuk lebih teliti lagi, lebih real lagi, dan ya itu tadi jangan sampai takut ataupun bagaimana dengan pemilik si burung tersebut hingga akhirnya mengalahkan teman-teman kicau yang baru pemula ya kurang baik lah itu kalau menurut Mas Nanda ya. Iya, kurang baik. Jadi itu tadi intinya real, nggak ada main, nggak ada burung titipan dan lain sebagainya. Pokoknya ini real dari permintaan pemain salah satu Kicau Mania kita, khususnya di Lovebird ya. Oke Mas Nanda, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita. Bisa disambung lain waktu ya. Kalau memang Mas Nanda sempat, suatu saat kita akan undang Mas Nanda lagi ke sini. Nah, terima kasih. Salam Kicau Mania. Mantap.